Pemirsa, kita akan menikmati atau menyaksikan saya membaca geguritan yang salah satu geguritan yang saya bacakan ketika saya membaca di Sumber Maji. Pertama ya, bergelut di dunia geguritan sastra Jawa. Iya. Sekarang bagaimana perkembangan sastra Jawa atau mungkin khususnya geguritan atau puisi Jawa? Iya. Kalau secara kesastraan Jawa dan juga bahasa Jawa itu tentunya berkembang, Mas. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sastra dan bahasa Jawa ini ketika ada dana IS itu setiap tahunnya diberi coupling untuk meningkatkan entah publikasinya, kemudian karyanya begitu. Itu jadi lebih luar biasa, maju gitu. Nah, terus untuk gurit sendiri banyak sekali sekarang bermunculan penggurit-penggurit baru gitu. Bahkan kalau saya kan tinggalnya di Bantul gitu ya, itu ada namanya grup WA Poromarto itu. Nah, itu berisi ya para penggurit, para terkais dan sebagainya. Nah, sekarang juga banyak media yang bisa menampung karya teman-teman geguritan itu, baik media cetak, apalagi sekarang ada online atau sistem koran online atau bahkan membuat website sendiri, sehingga ruang ekspresi para penggurit itu sangat banyak. Nah, secara fakta demikian, sehingga geguritan itu sekarang maju juga, Mas, semakin berkembang, semakin maju dan berkembang. Hanya mungkin butuh publikasi agar para masyarakat yang di dusun-dusun, yang di perkotaan sekalipun itu juga mengenal yang namanya geguritan. Mungkin itu, Mas. Kalau animo dari generasi muda? Nah, itu mungkin bisa kalau saya itu mengukurnya ketika ada sayembara atau perlombaan, atau mungkin ada lomba membaca gurit, baik tingkat kecamatan, kemudian kabupaten maupun provinsi. Ini tampaknya dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Karena kan ini, Mas, segmennya kan lomba gurit untuk anak SD, lomba baca gurit untuk anak SMP, anak SMA, anak SMK dan umum. Itu banyak, Mas, peminatnya banyak. Sehingga peserta itu pasti harus bersaing. Jadi tidak hanya umpamanya yang ikut 3 orang sehingga ada juara 1, 2, 3. Enggak. Belum tentu mereka yang ikut lomba gurit itu menang. Mereka harus mengalami kompetisi, seleksi, sehingga mereka harus memiliki kecakapan, kemampuan dalam menulis maupun membaca geguritan dari yang lain. Jadi ada seleksi, Mas, sekarang. Berarti tidak perlu ada kegelisahan misalnya tentang regenerasi di sastra Jawa? Kalau kegelisahan itu kalau saya harus sih, Mas, artinya gini, memang kemudian kita tidak bisa puas dengan kondisi yang saat ini menurut saya berkembang gitu. Tapi kan kita tetap harus mencoba mensosialisasikan terus-menerus eksistensi atau keberadaan gurit itu sendiri. Harus karena mohon maaf, mungkin ketika saya ke Gunung Kidul lah gitu bertanya tentang tentang geguritan, kadang-kala ada yang apa ya gitu. Nah, oleh karena itu tetap, Mas, harus dibiwarakan terus, disiarkan terus geguritan itu. Harus ada kegelisahan, Mas. Jangan sampai stuck untuk kemudian tidak berbuat apa-apa sehingga geguritan tidak berkembang lagi. Hanya cukup seperti ini. Kalau misalnya ada mulak itu muatan lokal di sekolah-sekolah dan sebagainya itu, iya. Bisa nggak itu mendorong atau memberi memberi dorongan untuk tumbuh? Iya, bisa, Mas, bisa. Itu kan muatan lokal ada bahasa Jawa ya. Biasanya di mata pelajaran bahasa Jawa itu salah satunya mesti materinya menyangkut geguritan atau puisi Jawa itu. Selain mungkin tembang ya, mau copat, pakur, poncong dan sebagainya itu. Sehingga di sekolah-sekolah sudah diajarkan itu, dan itu bisa bisa mendorong juga agar geguritan semakin tersosialisasikan
ke berbagai segmen, baik itu anak-anak atau peserta didik maupun masyarakat luas. Dan juga ini Mas, ada ini SKB 3 gubernur Mas, Gubernur Jateng, Jatim, DIY, itu saya kira itu memperkuat juga itu. Kemudian adanya Kongres Bahasa Jawa ke pertama, kedua, ketiga, sampai mungkin sekarang udah 6 apa ya. Itu saya kira itu akan mendorong terus eksistensi keguritan Mas, dan perlu dilanjutkan. Kalau Mas Akhir sendiri keguritan udah berapa antologi atau berapa karya itu? Kalau antologi keguritan saya baru 3 ya Mas. Jadi pertama ya? Ya, baru 3 antologi keguritan. Tapi kalau judulnya apa judulnya Gurit Wanci Omo, kemudian Ara-araan Srengenge Emas Geguritan, itu edisi 1, edisi 2. Nah, kalau untuk yang ketiga? Yang jadi itu Mas. Kayak trilogi. Iya. Berseri ya? Berseri. Ya. Terus kemudian cerkaknya 1 itu malah dijadikan buku panduan untuk di Jawa Tengah itu melalui SK Gubernur Jawa Tengah waktu itu Pak Margianto itu. Kemudian satunya kumpulan IC menolak kemapanan semu itu. Jadi 5 buku lah Mas gitu. Itu yang sendiri loh Mas. Kalau yang antologi bersama banyak ya. Banyak. Tema-tema yang banyak diangkat apa? Tentang rakyat kecil, tentang nasionalisme, tentang apa? Korupsi, tentang apa? Tema-tema yang diangkat. Saya tertarik dengan tema-tema sosial biasanya. Terus kadang-kadang mengangkat tentang kehidupan pedesaan karena saya lahir di desa. Kadang-kadang mengangkat tema tentang simbok saya, bapak saya, kemudian bagaimana Gunung Kidul, tepatnya Karangmojo atau dusun saya Ngundang Ngawis itu waktu itu kesulitan listrik dan sebagainya, itu saya munculkan. Jadi termemori, kemudian saya ungkap kembali gitu. Soal yang ini keguritan Sumbu Imajiner, dari Merapi sampai Parangkusumo ya. Parangkusumo. Nah, itu jadi ceritanya kan menandai 50 tahun usia saya Mas. Jadi saya harus berbuat sesuatu di setengah abad usia saya yang masih dikaruniai kesehatan ini. Apa ya gitu. Cobalah saya mencoba membuat satu kegiatan yang itu betul-betul mendalam dalam diri saya. Oke lah, saya tak membaca geguritan di Sumbu Imajiner mulai dari Merapi, Tugu Jogja, alun-alun utara, kemudian Kandang Menjangan atau Panggung Kerapia, kemudian ini Mas, Parangkusumo. Itu betul-betul saya sendirian menggunakan pakaian Perkudoro itu. Saya naik motor dari Merapi itu puncak Mas, di tempatnya Mbah Marijan naik lagi. Jadi rumahnya Mbah Marijan saya naik lagi gitu. Saya naik lagi. Itu saya pakai sepeda motor. Ya sudah, saya membaca di sana. Itu sebenarnya untuk menandai 50 tahun usia saya. Ini salah satu gurit yang saya baca ketika saya membaca di Sumbu Imajiner itu. Judulnya Pring Gapuk. Pring Gapuk. Ojo leno ing kaprayitna. Ngliwati dalan kang wis rusak. Apa meneh dadak polah. Gedabikan den gabah diinteri. Kabeh mau mundak ora becik. Sing wano aja gembelengan. Malang kerik ngungalke dodo. Becik lakumu tumungkul. Ndungkluk. Tumungkul mring Gusti sayekti. Allah Subhanahu wa taala kang murbeng sakabehing ana. Pecah ana dalan kang wis tuwa iki kanthi tuwajuh. Tenanan ngupadi jenenging jejeg. Golek ana kang diarani sejatining bener. Awit pindhane pring dalan iki wis gapuk. Akeh sing gembelengan ngliwati nganti lali Purwa Duksina. Mula pesenku, sing eling kelawan waspada, eling kudu tansah disanding.